ditanya kesehatan, sehat-sehat. Saya meminta apakah bersedia untuk membantu kami. Ya gitu aja. Bidangnya apa, Bang? Spesifik, Gus? Saya jawab ya insya Allah kalau memang dimintain bantuan dan negara membutuhkan dan pengabdian ya namanya kader. Benar ATR BPN nggak ya, Gus? Harus menyatakan siap. ATR BPN benar nggak, Gus? Soal tempat semua kami serahkan sepenuhnya sama Bapak Presiden. Bapak Presiden. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Transit sebentar di dalam, di ruang tunggu. Kemudian dipanggil ke ruangan Pak Prabowo. Satu-satu. Jadi saya sendiri masuk ketemu Pak Prabowo di satu meja. Dari situ Pak Prabowo menyampaikan intinya saya diminta untuk membantu beliau di kabinet yang akan dibentuk oleh beliau nanti, dan saya bilang saya siap demi bangsa dan negara. Panggilan ini cukup sangat mulia dan saya siap terima arahan dari Pak Presiden yang akan dilantik. Informasi awalnya bisa datang sini tuh kapan sih, Bang? Bidangnya Pak. Yang jelas beliau meminta agar penanganan inflasi yang selama ini sudah terjaga baik, ya, itu agar diteruskan di masa beliau, dan saya sampaikan akan tetap saya laksanakan setiap minggu sampai ada perintah untuk dihentikan. Dah kira-kira gitu. Ya, Pak, sini Pak. Pak, sini Pak. Wayang dong. Fakta integritasnya itu apa ya, Pak Tito, isinya? Ya, fakta integritas minggu lalu, ya, di antaranya ya mengenai masalah apa, bekerja maksimal, menjaga pluralisme, tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, dengan khususnya tidak pidana korupsi dan lain-lain seperti itu. Oke, berarti Ya. dari minggu lalu udah ada ancar-ancar ya Pak kalau Bapak akan lanjutkan gitu? Saya kurang tahu, cuma dipanggil untuk menandatangani itu. Oke. Iya. Hari ini yang menghubungi Dan Bapak? hari itu tadi saya dihubungi kira-kira jam 12 ya, oleh ajudan beliau, dan kemudian diminta untuk standby datang ke sini kira-kira jam 15.30. Sekaligus sama dress code-nya juga Pak, batik atau gimana Pak? Iya, dress code batik gitu. Kenapa Pak batik semua Pak untuk toko yang di Pak besok? Saya kurang tahu, silakan nanti karena beliau tidak menyampaikan itu kepada saya. Bapak happy nggak Pak dengan proyeksi Bapak lanjutkan di Kemendagri? Saya nggak tahu mau di mana. Yang jelas saya, arahnya Bapak yang jelas dimanapun juga kita bertugas ditempatkan, sepanjang kita niatnya untuk membantu untuk rakyat Indonesia, ya dimanapun juga kita siap. Oke, tadi Bapak nanya nggak Pak kenapa nggak ada Mas Gibran di dalam? Atau Saya nggak nanya sampai ke sana. Oke, siap. Itu di luar kewenangan Mas, di saya. dalam masih ada siapa aja Pak? Masih ada siapa aja Pak? Masih ada siapa di dalam? Tahu saya ada Pak Yusril, Sedang terus siapa lagi Pak? Pak Zul, Pak Bahlil, Zulhas, ya. Pak Bahlil. Mas Zulhas ya Pak? Jadi satu-satu ya Pak? Zulhas. Tadi satu-satu Pak tadi masuknya Pak ya? Pak Prabowo sama Bang Iya. Oke, siap. Terima kasih. Ya pemirsa, itu tadi merupakan wawancara awak media dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, di mana tadi Tito menyebut bahwa beliau berdiskusi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto, di mana Prabowo meminta Tito Karnavian untuk penanganan inflasi itu lebih baik dan juga dipertahankan serta dilaksanakan tiap minggunya. Tito juga mengaku baru dihubungi oleh Prabowo Subianto sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat siang ini dan diminta untuk mengenakan kemeja batik. Kemudian Tito juga belum dapat memastikan apakah beliau akan dilanjutkan untuk bertugas sebagai Menteri Dalam Negeri atau tidak, namun dimanapun
ia ditugaskan, ia menyebut bahwa dirinya sudah siap. Dan pemirsa, berdasarkan pengamatan kami di lapangan, masih ada sejumlah tokoh yang masih berada di dalam kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. Pemirsa, ada Yusril Iza Mahendra, kemudian juga ada Bahlil Lahadalia, dan juga masih ada Zulkifli Hasan yang masih ada berada di dalam. Sejumlah tokoh masih ada yang datang, pemirsa, ke kediaman Prabowo. Kami juga masih belum memastikan hingga pukul berapa pertemuan ini akan digelar, dan rencananya memang masih berlangsung. Pertemuan ini masih akan dilakukan hingga esok hari. Dan apabila kita ulas kembali, pemirsa, pada hari ini pemanggilan para kandidat calon menteri ini memang bersifat tertutup. Jadi memang awak media hanya bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam atau apa yang dibahas oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan tokoh-tokoh yang dipanggil pada hari ini. Usai para tokoh ini keluar atau meninggalkan lokasi, tepatnya kediaman Prabowo di Kertanegara ini, di mana diketahui para tokoh yang disebut-sebut sebagai kandidat calon menteri ini masuk satu persatu dan menghadap Presiden terpilih Prabowo Subianto satu persatu, berdiskusi langsung, bertatap muka dengan Prabowo untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan seperti fit and proper test. Dan beberapa tokoh yang ada pada hari ini atau dipanggil pada hari ini juga memang tidak mau mengungkapkan di pos-pos kementerian apa mereka akan ditugaskan. Mereka masih belum mau mengungkap dan meminta awak media atau masyarakat untuk menunggu pengumuman resmi dari Prabowo Subianto saat hari pelantikan nanti. Kalau kita ulas kembali, pemirsa, sudah ada beberapa tokoh yang dipanggil pada hari ini. Mulai dari ex-komisioner Komnas HAM yaitu Natalius Pigai, kemudian juga ada Waketum Gerindra Fadlizon, Marwarar Sirait, Nusron Wahid, Wihaji, politisi Golkar, kemudian juga ada Gus Ipul yang merupakan Menteri Sosial, kemudian ada Yandri Susanto, dan Teguh Rifki Harsha, Sekjen Demokrat. Lalu juga ada AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono yang merupakan Ketum Partai Demokrat sekaligus Menteri ATR BPN. Kemudian juga ada Bapak Abdul Qadir Karding, lalu pengusaha Widianti Putriwardana, lalu juga ada tokoh NU Arifatul Khairi Fauzi. Kemudian juga tadi ada Tito Karnavian yang baru saja keluar. Dan hingga sore hari ini masih ada beberapa tokoh yang baru saja datang maupun juga masih berada di dalam kediaman Prabowo, pemirsa. Diketahui untuk yang masih berada di dalam diantaranya adalah Yusril Iza Mahendra atau yang juga merupakan ketua umum dari Partai Bulan Bintang, kemudian juga Bahlil Lahadalia, Ketum Golkar, lalu juga ada Zulkifli Hasan yang merupakan ketua umum Partai Amanat Nasional. Apabila kita ulas kembali, pemirsa, dari pernyataan-pernyataan tokoh
yang hadir pada hari ini. Pertama tadi ada Gus Ipul yang merupakan Menteri Sosial. Beliau menyampaikan bahwa dirinya siap merapat ke Kabinet Prabowo Gibran dan juga membahas soal isu-isu sosial, di mana memang saat ini ia tengah menjabat sebagai Menteri Sosial di Kabinet Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Selanjutnya tadi juga ada Yandri Susanto, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Ia menyampaikan bahwa para tokoh ini dipanggil ke ruangan Prabowo satu persatu, dan Presiden terpilih Prabowo Subianto menyampaikan intinya ia meminta Yandri Susanto untuk membantu beliau, namun dirinya tidak mau mengungkap di pos kementerian mana dirinya akan ditugaskan kemudian. Kemudian tadi juga ada Natalius Pigai, yaitu ex-komisioner Komnas HAM yang disebut-sebut akan menjadi Menteri Hak Asasi Manusia. Lalu juga ada Fadlizon yang disebut-sebut akan menjadi Menteri Kebudayaan. Ada Nusron Wahid, lalu Wihaji, politisi Golkar. Dan juga ada Marwalar Sirait, pemirsa, politisi Gerindra. Tadi juga ada dari Partai Demokrat, yaitu Ketua Umum Partai Demokrat dan juga Sekjen Partai Demokrat, yaitu Ketua Partai Demokrat AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono, sekaligus Menteri ATR BPN. Dan juga ada Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsha yang mana hari ini turut dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menghadap. Pada kesempatan hari ini, Agus Harimurti Yudhoyono tadi datang sekitar pukul 3:30 sore dan juga saat ini sudah meninggalkan lokasi atau sudah meninggalkan kediaman Prabowo Subianto. Dan pada sore hari ini tadi AHY menyampaikan bahwa sore ini ia secara bergantian ke Kertanegara, diterima langsung oleh Prabowo Subianto dan juga membahas atau berdiskusi soal sejumlah hal. Dan tadi para awak media juga sempat bertanya soal isu yang menyampaikan bahwa AHY akan dijadikan Menko atau Menteri Koordinator Kemasyarakatan. Namun ia menyampaikan bahwa dirinya tidak ingin mendahului dan meminta masyarakat atau awak media agar membiarkan Prabowo sendiri yang mengumumkan. Namun pada kesempatan itu AHY juga mengungkapkan ada berbagai isu yang dibahas dengan Prabowo, salah satunya adalah soal Prabowo ingin pembangunan fisik maupun sumber daya manusia ini lebih maju. Dan pemirsa, dapat kita lihat di layar kaca Anda saat ini ada Ketum PKB Muhaimin Iskandar yang turut dipanggil oleh Prabowo Subianto ke Kertanegara. Muhaimin Iskandar atau Gus Imin sendiri ini merupakan rival dari Prabowo Subianto saat Pilpres 2024 kemarin. Masih aman ya? Oke. Dan baru saja Gus Imin masuk dengan menggunakan kemeja batik, sama dengan sejumlah tokoh lainnya yang turut dipanggil oleh Prabowo Subianto pada sore hari ini. Dengan demikian pemirsa, masih ada sejumlah nama yang masih berada di dalam kediaman Prabowo Subianto. Di antaranya masih ada Yusril Iza Mahendra, Bahlil Lahadalia, kemudian juga ada Zulkifli Hasan. Kemudian yang baru saja hadir ada Muhaimin Iskandar. Diketahui pemirsa, tidak hanya dari kalangan politisi saja yang dipanggil oleh
Presiden terpilih Prabowo Subianto, tetapi juga ada dari kalangan akademisi, kemudian juga ada dari kalangan tokoh agama maupun juga dari kalangan pengusaha. Dan pemirsa, tokoh lain yang dipanggil ke Kertanegara yakni Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadlizon, dan berikut kutipannya untuk Anda.